Halo semuanya, hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi kita semua. Pada tanggal 25 September 2021, kita memperingati World Pharmacist Day, yang mana merupakan hari apoteker di seluruh dunia. Melalui momen ini, kami BEM Fakultas Farmasi berkolaborasi dengan BEM Universitas Sanata Dharma untuk menyegerakan terbentuknya Undang-Undang Pekerjaan bagi kefarmasian. Kami juga telah melakukan survei terhadap mahasiswa dari berbagai fakultas yang ada di Universitas Sanata Dharma tentang pentingnya payung hukum bagi suatu pekerjaan, khususnya bagi pekerjaan apoteker. Yuk, simak lebih lanjut videonya. Saya dari Prodi Informatika, Angkatan 18. Saya Kerin Destalia dari Prodi Pendidikan Biologi. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya dari jurusan akuntansi. Aku dari jurusan Pendidikan Agama Katolik Universitas Sanata Dharma. Aku dari jurusan Psikologi Universitas Sanata Dharma. Perkenalkan, saya Feni Angelina Halim dari Prodi Akuntansi. Saya Alin Melta Yoga, biasa dipanggil Alin dari Prodi Akuntansi juga. Tahu, salah satunya mungkin pekerjaan apoteker di bidang industri. Apoteker itu dalam pemerintahan itu dia bertanggung jawab di atas regulasi ketersediaan bahan pangan. Salah satunya mungkin BPOM ya, itu pengawasan mutu dan khasiat obat dan makanan. Menurut aku, apoteker itu seperti di kalangan komunitas, kayak ngurusin kerja di apotik, terus klinik kesehatan, sama puskesmas. Pokoknya ngurusin obat-obatan buat pasien kayak gitu. Setauku itu apoteker itu bekerjanya ngurusin obat-obatan. Terus juga mereka mengawasi narkotika gitu. Oke, nah ini mungkin kita bahas soal apoteker nih, Kak. Waduh, apaan tuh? Kakak tahu nggak apoteker tuh ngapain? Kalau apoteker tuh menurutku yang biasanya buat Ngeracik obat kali ya? Iya. Aku juga taunya tuh apoteker tuh yang ngeracik obat. Nah, menurut Kakak tuh penting nggak? Penting banget, soalnya kan kalau misalnya racikannya salah gitu, obatnya nanti nggak bakal jadi tuh. Iya benar. Terus kalau misalnya nggak ada apoteker juga nggak ada yang ngeracik obat. Iya nggak sih? Iya. Penting ya, apalagi sekarang selama pandemi kita membutuhkan ya seperti para profesi apoteker. Penting karena dalam setiap peredaran bahan farmasi itu perlu adanya setiap ketentuan dari pemerintah. Penting karena itu merupakan salah satu profesi yang sangat dibutuhkan di tengah masyarakat. Profesi apoteker itu sangat penting ya, karena salah satunya tadi yang udah aku sebutin, di kalangan komunitas dia ngurusin apotik, klinik kesehatan, dan juga puskesmas kayak gitu. Penting karena itu tadi mereka ngurusin bagian obat-obatan dan juga di narkotika. Senat Mahasiswa Farmasi seluruh Indonesia Jawa Tengah menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Jawa Tengah. Mahasiswa Farmasi Jawa Tengah dan Yogyakarta ini melakukan aksi jalan kaki menuju gedung DPRD Jawa Tengah di Jalan Pahlawan, Kota Semarang pada Selasa siang. Atas tuntutan ini, Ketua Komisi 4 DPRD Kalimantan Selatan Lutfi Saifuddin menyatakan akan Pemirsa, ratusan mahasiswa farmasi di Banjarmasin berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kalsel menuntut rancangan undang-undang kefarmasian segera dibahas. Namun dalam penyampaian aspirasinya, masa kecewa lantaran tidak diizinkan masuk lingkungan gedung dewan. Penting. Butuh, karena setiap organisasi ataupun pekerjaan itu membutuhkan payung hukum untuk melindungi hak-hak dari pekerjanya tersebut. Penting karena dengan adanya payung hukum ini, profesi apoteker itu bisa terjamin. Jadi setiap pekerjaan itu punya UU-nya masing-masing. Sekarang saya belum terlalu tahu masalah-masalah apa saja yang dihadapi oleh teman-teman apoteker atau yang bekerja di bidang farmasi. Problem yang dihadapi dunia farmasi mungkin setahu saya terkait RUU kefarmasian. Yang aku tahu, problem yang ada di sekitar farmasi itu seperti belum adanya payung hukum atau RUU yang melindungi farmasi kayak gitu. Setauku farmasi ini masih belum punya UU-nya ya.
Dan menurutku penting juga kalau mereka punya UU-nya juga. Problemnya itu tidak adanya kepastian hukum terhadap praktik kefarmasian di Indonesia. Miris dan perlu. Wah, ternyata miris sekali masalah-masalah yang dihadapi oleh teman-teman yang bekerja di bidang farmasi. Kalau miris atau enggak mungkin bisa bilang iya sih, karena urgensinya juga ini kepentingan buat farmasis, apoteker juga, jadi miris kalau misalnya memang tidak diperjuangkan. Dan setelah tahu fakta itu, jujur sih aku merasa sangat miris ya tentang fakta tersebut. Menurutku miris sih, setiap pekerjaan nggak punya UU-nya masing-masing. Saya siap membantu. Saya mau memperjuangkan. Saya mau memperjuangkan tentang RUU kefarmasian ini. Meskipun saya bukan dari jurusan farmasi, tetapi saya ingin berjuang bersama dengan teman-teman saya sefarmasi. Meskipun aku dari luar jurusan farmasi, aku mau ikut bergabung mendukung teman-teman farmasi. Soalnya UU farmasi ini belum ada, Kak. Menurut Kakak miris nggak sih? Wah, miris banget. Kan tadi udah kita bicarain tuh. Kayak penting banget terus kan kewajibannya juga ada di RUU. Kalau emang nggak ada di UU-nya, terus gimana dong caranya? Harus diperjuangin nggak sih, Kak? Kita bareng-bareng perjuangin sama anak-anak farmasi. Bisa tuh. Kamu juga mau kan ya? Boleh banget. Siap. Oke. Setelah mendengar beberapa opini dari mahasiswa Universitas Sanata Dharma, kita telah mengetahui betapa pentingnya payung hukum bagi profesi kefarmasian. Saya siap mengawal RUU kefarmasian. Saya siap membantu mengawal RUU kefarmasian. Saya siap membantu mengawal RUU kefarmasian. Saya siap membantu mengawal RUU kefarmasian. Kami siap membantu mengawal RUU kefarmasian. Saya siap membantu mengawal RUU kefarmasian. Saya siap membantu mengawal RUU kefarmasian. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mengkawal terbentuknya rancangan undang-undang bagi profesi kefarmasian di Indonesia.